Informasi publik. Saya adalah nasabah penyimpan BCA atau kreditur BCA dan juga nasabah kartu kredit Citibank atau debitur Citibank. Dalam setiap saya melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar tagihan kartu kredit Citibank melalui kartu ATM BCA pada mesin ATM BCA, saya dibebanin dan dipungut tambahan biaya administrasi sebesar 5.000 sampai dengan tahun 2007 dan selanjutnya dinaikkan menjadi 7.500 sejak 2007 dan seterusnya. Adalah aneh dan tidak wajar. Saya sebagai pengguna kartu ATM BCA, pada saat saya melaksanakan haknya untuk menggunakan kartu ATM BCA untuk membayar tagihan, namun justru dibebanin tambahan biaya administrasi oleh Citibank. Padahal saya tidak menggunakan kartu ATM Citibank ataupun mesin ATM Citibank. Memang wajar apabila BCA kemudian mengenakan tambahan biaya tersebut. Namun saya rasa BCA juga tidak berani karena itu merupakan biaya ganda. Sebab saya sudah dibebanin biaya administrasi bulanan sebesar 10.000 yang kemudian dinaikkan menjadi 12.000, naik lagi 13.000 dan naik 17.000 setiap bulannya. Saya kemudian mengajukan somasi karena keberatan, namun tidak ditanggapi, sehingga saya kemudian mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2010 yang terdaftar dalam perkara nomor 503 PDTG 2010 PN Jakarta Selatan. Dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa baik Citibank maupun BCA mengajukan alat bukti tulisan berupa perjanjian kerjasama antara Citibank dan BCA yang bebannya akhirnya ada biaya administrasi yang kemudian dibebankan kepada nasabah BCA atau yang menjadi nasabah Citibank. Adalah satu hal keanehan bahwa meskipun saya nasabah BCA dan saya juga nasabah Citibank, tidak bisa mereka membuat perjanjian yang kemudian mengikat saya dalam kapasitas yang jelas berbeda pula. Saya adalah kreditur nasabah penyimpan BCA dan di satu sisi saya adalah debitur nasabah kartu kredit Citibank. Sebagaimana kita ketahui, perjanjian pada intinya hanya mengikat para pihak, sehingga tentu hanya mengikat antara Citibank dan BCA, tidak dapat mengikat saya selaku pihak ketiga, meskipun saya adalah nasabah BCA dan juga nasabah Citibank, dan juga tidak dapat merugikan pihak ketiga. Atas fakta hukum perjanjian itu saya kemudian menggunakan hak saya, yaitu melalui Aksio Paulina untuk menyatakan batal adanya perjanjian antara Citibank dengan BCA karena itu merugikan saya, sehingga secara hukum dengan adanya pernyataan batal tersebut sebetulnya perjanjian itu sudah tidak berlaku dan tidak dapat mengikat saya selaku nasabah BCA maupun nasabah Citibank. Pada akhirnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan saya sebagian dan menyatakan bahwa Citibank dan CCO Citibank telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam memungut dan membebankan tambahan biaya pembayaran pembayaran tagihan kartu kredit Citibank via kartu ATM BCA pada mesin ATM BCA dan dihukum untuk mengembalikan biaya pungutan yang dinyatakan sebagai ilegal yang dipungut secara sepihak, tidak sah dan melanggar hukum dengan membayar ganti rugi sebesar Rp930.000 kepada saya selaku penggugat, dan juga Citibank dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Citibank tersebut selain melanggar Peraturan Bank Indonesia Jungto Surat Edaran Bank Indonesia tentang penyelenggaraan kegiatan APMK, juga melanggar hak-hak subjektif nasabah yang dijamin dan dilindungi hukum sesuai sebagaimana dimaksud putusan Hogerat Res 1919 Jungto pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum. Citibank tidak terima kemudian mengajukan banding, namun ternyata bandingnya ditolak. Selanjutnya Citibank juga mengajukan kasasi karena tidak terima, kemudian juga kasasinya ditolak. Dan akhirnya Citibank juga melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan PK, namun juga PK-nya ditolak. Dan pada tanggal 14 Januari 2019, saya secara resmi menerima relas pemberitahuan putusan PK yang intinya menolak permohonan PK dari Citibank selaku pemohon PK 1 dan City Country Officer Citibank selaku pemohon PK 2.
Menurut saya, dengan adanya pemberitahuan putusan PK tersebut, maka perkara nomor 503 PDTK 2010 PN Jakarta Selatan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, final, and binding atau mengikat. Sehingga ini bisa dijadikan rujukan sebagai rujukan untuk perkara-perkara lainnya. Namun sayangnya perkara perdata karena bersifat individual, sehingga putusan ini sementara ini hanya dapat mengikat saya selaku nasabah BCA dan Citibank. Dalam perkara ini, selain Citibank dan BCA, Bank Indonesia juga ditarik sebagai turut tergugat dan dihukum untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini. Untuk itu, karena putusan ini bersifat individual, padahal sebagai korporasi Citibank dan BCA juga mengenakan pungutan yang dianggap ilegal oleh putusan PK ini kepada seluruh nasabah Citibank dan BCA, maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya nasabah BCA dan Citibank untuk mengajukan gugatan publik kepada mereka berdua, dan atau kemungkinan bisa ditujukan kepada bank-bank lain dan korporasi lain yang juga memungut dan membebankan biaya perkara dalam transaksi ini yang dilakukan secara sepihak, yang diduga dilakukan secara sepihak, tidak sah dan melanggar hukum dengan merujuk putusan PK nomor 40 PK PDT 2018 ini. Saya sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat kasasi dan PK atas putusan ini. Semoga putusan ini menjadi tonggak sejarah penegakan hukum bagi konsumen, karena sangat jarang sekali seorang nasabah atau konsumen bisa memenangkan perkaranya 4-0 sekaligus pada 4 tingkat pengadilan. Adapun rencana yang ingin saya ajukan gugatan publik adalah untuk menuntut kepada Citibank dan atau diduga bank-bank lain dan atau korporasi lain adalah tuntutannya: 1, menghentikan pungutan pembebanan biaya administrasi atau transaksi di antara pelanggan dan perusahaan yang diduga dilakukan secara sepihak, tidak sah dan melanggar hukum merujuk pada putusan PK ini. Dan juga untuk menuntut untuk mengembalikan Citibank dan atau patut diduga bank-bank lain dan korporasi lain terkait biaya-biaya yang telah dipungutnya secara sepihak, tidak sah dan melanggar hukum. Dan juga untuk menuntut pembayaran ganti rugi material dan imaterial yang maksimal dan pantas dari Citibank dan atau diduga bank-bank lain dan korporasi lain kepada nasabahnya. Mudah-mudahan niat saya ini berhasil baik. Untuk itu saya memohon dukungan kepada masyarakat, baik praktisi hukum akademis dan profesi atau lawyer, juga LSM konsumen, LSM lainnya, dan masyarakat perorangan. Silakan kontak saya langsung. Dan untuk menindaklanjuti putusan ini, data-data perkara saya ada di Google. Silakan searching di Google dengan kata kunci Agus Suwanto, maka semua data perkara ini akan muncul di Google. Demikian informasi publik ini saya sampaikan untuk kepentingan publik. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Bravo konsumen, bravo nasabah, hidup konsumen. Terima kasih. God bless you. Thank you.